Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Baiklah, pertama-tama mari kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah Rabb yang tentunya memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Di antaranya nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan terlebih-lebih lagi nikmat iman dan takwa. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam beriringan salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW, karena dialah Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju ke alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah, kami dari kelompok 2 dalam mata kuliah manajemen keuangan yang akan membahas tentang teori dalam manajemen keuangan beserta contohnya. Dan adapun nama anggota kelompok kami, yang pertama atas nama Muhammad Taufik Anugrah, itu saya sendiri yang akan membahas tentang atau menjelaskan tentang pengertian manajemen, teori manajemen, dan manajemen keuangan. Dan pemateri kedua atas nama Saudari Musdarifah, dan pemateri ketiga atas nama Siti Rahmawati, dan pemateri terakhir atas nama Ali Aisyah Putri. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan pengertian teori manajemen keuangan. Teori manajemen dan manajemen keuangan. Teori manajemen adalah sebuah ide, kumpulan ide yang merekomendasikan aturan umum tentang cara mengelola organisasi ataupun bisnis. Teori manajemen membahas bagaimana supervisor menerapkan strategi untuk mencapai tujuan sebuah organisasi atau bisnis, dan bagaimana karyawan untuk tampil pada kemampuan tertinggi pada mereka. Sedangkan manajemen keuangan merupakan upaya perusahaan untuk melakukan sebuah perencanaan keuangan, pengelolaan aset, dan penyimpanan dana, dan beserta pengendalian aset atau dana perusahaan. Sedangkan menurut para ahli Suat dan Eni Pujastuti 1998 yang menjelaskan bahwasanya manajemen keuangan merupakan kegiatan organisasi dalam mengatur keuangan menyangkut seperti perencanaan, analisis, dan pengendalian kegiatan keuangan. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai tentang teori manajemen dan manajemen keuangan. Halo guys, perkenalkan saya Alia Aisyah Putri. Sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang teori dalam manajemen keuangan beserta contohnya. Yang pertama yaitu teori pasar modal efisien atau efisien capital market theory. Teori ini mempunyai asumsi bahwa pasar modal bersifat efisien. Efisien di sini diartikan sebagai segala informasi saham atau obligasi, harga sekuritas. Efisiensi pasar modal digolongkan ke dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama, pasar efisien bentuk lemah, yang kedua, pasar efisien bentuk semi kuat, dan yang ketiga, pasar efisien bentuk kuat. Selanjutnya yang kedua yaitu teori keagenan atau agen teori. Teori keagenan adalah rancangan yang menjelaskan hubungan kontekstual antara prinsipal dan agen, yaitu antara 2 orang. Teori keagenan dilandasi oleh 3 asumsi. Yang pertama yaitu asumsi sifat dasar manusia, yang kedua asumsi keorganisasian, dan yang ketiga asumsi informasi. Baiklah, kita ambil contohnya ya. Misalnya muncul konflik antara agen dan prinsipal yang disebut dengan agency problem. Agency problem dapat muncul dari sisi tim manajemen dan pemegang saham, tetapi juga bisa melibatkan pihak kreditur.
Konflik ini dapat diminimalkan dengan cara mensejajarkan semua tujuan, baik prinsipal maupun agen. Selanjutnya yang ketiga yaitu teori struktur modal atau capital structure theory. Teori ini berkaitan dengan keseimbangan modal dan utang yang jangka panjang. Teori ini juga menjelaskan bahwa struktur modal tidaklah berpengaruh atas kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Teori ini kemudian dikembangkan kembali dengan memperhatikan faktor pajak. Adanya pajak menyebabkan harga saham atau nilai perusahaan dapat mempengaruhi struktur modal perusahaan. Contohnya yaitu jika utang perusahaan semakin tinggi, maka harga saham juga akan semakin tinggi. Begitupun sebaliknya. Hal ini disebabkan karena utang yang di dalamnya memiliki bunga atau interest. Bunga dari utang yang dibayar dapat mengurangi beban pajak perusahaan yang dibayar. Penghematan pajak inilah yang menjadi keuntungan pemegang saham. Selanjutnya yang keempat yaitu teori dividen atau dividen teori. Teori ini menekankan bahwa dividen kepada pemegang saham tidak ada pengaruhnya terhadap nilai saham atau nilai perusahaan. Nilai perusahaan hanya diukur berdasarkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan seluruh aktiva hingga mendapatkan laba bersih atau earning after tax. Contohnya yaitu pembayaran dividen membuat laba ditahan perusahaan berkurang sehingga kebutuhan dana tidak dipenuhi dari laba yang ditahan. Solusinya yaitu perusahaan harus menerbitkan saham yang baru, dan hal ini tentu membuat presentasi kepemilikan saham berubah sehingga nilai perusahaan akan menurun. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya sebagai pemateri ketiga yang membahas tentang teori keuangan manajemen. Adapun teori keuangan manajemen yang kelima yaitu teori diskonto aliran khas. Teori diskonto aliran khas di sini adalah konsep teori melihat terhadap nilai waktu dari uang, baik yang diperkirakan menguntungkan maupun tidak menguntungkan. Contohnya nilai uang yang menurun tiap tahunnya karena adanya inflasi. Contoh penerapannya yaitu misalnya harga bakwan yang kemarin harganya Rp100, tetapi sekarang sudah menjadi Rp1.000. Teori yang keenam yaitu teori informasi asimetri. Teori ini adalah perbedaan informasi yang didapat antara salah satu pihak dengan pihak lain dalam kegiatan ekonomi. Contoh dari teori ini adalah informasi asimetris ini misalnya saja terjadi antara investor yang akan melakukan. Adapun teori yang ketujuh yaitu teori portofolio, di mana teori ini memandang resiko yang dapat dikurangi dengan mengkombinasikan seluruh aktivitas atau aset di dalam sebuah portofolio. Contohnya yaitu jika terjadi sebuah investasi tidak menguntungkan, maka masih ada investasi lain yang dapat diharapkan. Selanjutnya teori yang ke-8 yaitu teori opsi. Teori opsi ini adalah hak menjual atau membeli aktiva pada waktu tertentu dan harga yang sudah ditentukan. Contoh dari teori ini adalah penilaian obligasi waran dan konferensi. Saya akan menjelaskan mengenai teori manajemen keuangan dalam pendidikan. Mengenai anggaran pendidikan, dalam penyelenggaraan pendidikan, pembiayaan keuangan merupakan potensi yang sangat menentukan keberhasilan layanan pendidikan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Agensi komponen keuangan dan pembiayaan pendidikan merupakan komponen produktif dan strategis yang menentukan terlaksananya layanan pendidikan.
Komponen pembiayaan ini perlu dikelola sebaik-baiknya agar uang yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Kemudian, manajemen keuangan pendidikan atau Financial Management Education. Manajemen keuangan pendidikan, penganggaran dan pembiayaan pendidikan meliputi upaya memperoleh dan menetapkan sumber-sumber perdanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban. Manajemen keuangan dan pembiayaan lembaga pendidikan dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan lembaga pendidikan, mulai dari perencanaan, penggalian sumber daya biaya, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban, dan laporan keuangan lembaga pendidikan agar organisasi atau institusi pendidikan berjalan efektif dan efisien dalam melaksanakan fungsi memberikan layanan pendidikan yang berkualitas. Baiklah, adapun penjelasan mengenai pembiayaan pendidikan atau yang biasa disebut financing education, memahami dan mengenal konsep tentang manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan dari turunan bisa kita mencermati pemikiran sederhana atau simpel tentang manajemen keuangan. Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pimpinan dalam menggerakkan bawahannya untuk menggunakan fungsi manajemen, meliputi perencanaan keuangan, pengelolaan berupa pengeluaran, penggunaan, pencatatan, pemeriksaan dan pengendalian, penyimpanan data, pertanggungjawaban, dan pelaporan uang yang dimiliki oleh suatu institusi atau organisasi, termasuk di dalamnya lembaga yang menyelenggarakan layanan pendidikan, intinya dari manajemen keuangan pendidikan, mengelola uang yang ada akan menyiapkan dan melaksanakan instrumen administrasi untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien. Pendanaan pendidikan atau yang biasa disebut education funding. Di samping itu ada juga istilah pendanaan pendidikan atau biasa disebut education funding yang bisa ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 46 sampai 49. Turunnya ada peraturan 4 manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, diperlukan untuk lebih operasional. Ada istilah pembiayaan pendidikan yang bisa dicermati dari peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan peraturan menteri berdasarkan usulan Badan Standar Pendidikan Nasional nomor 69 tahun 2009 tentang standar biaya operasi non personalia tahun 2009 untuk sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, SD dan MI, sekolah menengah pertama, madrasah sanawiyah, SMP, MTS, sekolah menengah atas, madrasah aliyah, SMA, MA, sekolah menengah kejuruan. Pertama luar biasa, SMP BLB, dan sekolah menengah atas luar biasa SMALB. Pasal 646 ayat 1, pembiayaan pendidikan berasal dari masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan menjadi urgent posisinya yang diaplikasikan karena secara normatif sosiologis entitas sekolah bukanlah lembaga yang bersifat profit, sehingga memberikan tanggung jawab bagi masyarakat dan setiap orang tua siswa, di mana setiap penerimaan lembaga pendidikan harus digunakan untuk peningkatan kualitas
peningkatan kualitas dan kualitas layanan pendidikan yang profesional. Hal ini dilandasi yang pertama, adanya tuntunan untuk mampu mengelola penggunaan dan secara transparan dan akuntabel. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi biaya. Yang ketiga, meminimalkan pelayanan dana yang dihimpun. Yang keempat, kreatif menggali sumber-sumber pendanaan. Dan yang terakhir, menempatkan bendahara yang kompeten dan profesional. Dalam kurung Santoso dan Pambelum, Jakarta 2008. Dari uraian di atas disadari, manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut juga terasa dalam implementasi manajemen berbasis sekolah atau biasa disebut MBS di tengah hiruk pikuk otonomi daerah dan desentralisasi. Pendidikan yang menuntut kemampuan lembaga pendidikan untuk mampu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana yang diperoleh lembaga pendidikan secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Oke, baiklah, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi kelompok kami. Adapun kesimpulannya yaitu manajemen sangat diperlukan, terutama dalam organisasi dan perusahaan. Dengan adanya manajemen yang baik, maka kegiatan perencanaan, pelaksanaan, sampai pada penghasilan suatu tujuan ataupun barang yang akan dicapai dengan baik dan maksimal. Dan dengan adanya manajemen, maka perusahaan akan dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan langkah yang tepat dan efektif. Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengawasan, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencairan dan penyimpanan data yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan untuk memperoleh modal yang semurah-murahnya dan digunakan seefektif-efektifnya, seproduktif mungkin untuk menghasilkan laba. Dalam prakteknya, manajemen keuangan adalah tindakan yang diambil dalam rangka menjaga kesehatan keuangan organisasi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Untuk itu, dalam membangun sistem manajemen keuangan yang baik, perlulah kita untuk mengidentifikasi keuangan yang baik pula. Mungkin cukup sekian yang sempat saya bawakan dari kesimpulan materi teori manajemen keuangan dari kelompok kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.